Atap gedung Balai Yasa PT KAI yang ambruk kini terhempas dan menimpa 4 rumah warga di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Ambruknya atap yang terbuat dari baja ringan ini akibat hempasan angin kencang disertai hujan. Petugas PPSU serta damkar segera mengevakuasi material bangunan yang masih tersangkut di atas rumah warga. Sementara itu kejadian ini sangat mengejutkan warga, terlebih atap rumah mereka rusak parah. Sekitar setengah jaman, setengah jaman tadi, setengah jam. Pokoknya hujan pertama itu berhenti dulu, hujan kedua 10 menit kemudian angin beliung terjadi. Hujan angin itu 10 menit itu. Pihak PT KAI sudah menyatakan akan bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan rumah warga yang disebabkan kejadian ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pipa BBM milik PT Pertamina di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga bocor. Warga pun terpaksa mengungsi karena khawatir terdampak kebocoran. Kabut tebal dengan bau menyengat meliputi sejumlah area pertanian di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kabut ini diduga berasal dari kebocoran pipa BBM milik Pertamina. Akibatnya warga berhamburan keluar rumah karena mengalami sesak nafas, mual, dan pusing. Bahkan ada yang harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Hingga saat ini warga setempat masih mengungsi menjauh lokasi kejadian. Baunya itu Pak menyengat. Ya, menyengat. Terus lalu Bapak Kepala Desa langsung menyarankan di masjid semua warga Desa Tasikharjo disuruh keluar dari rumah semua. Untuk menghindari gejala-gejala yang tidak diinginkan itu. Ada beberapa orang tua yang agak sakit itu sudah dievakuasi dan baunya itu sangat menyengat, Mas. Sehingga sesak nafas itu karena kabutnya sampai hari ini, sampai pagi ini kan masih kelihatan jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tuban sudah mendirikan tenda untuk para pengungsi di lapangan desa setempat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Motif Polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku marah karena suaminya menggunakan uang untuk judi online. Sementara korban yang sempat dirawat akhirnya meninggal dunia. Duka menyelimuti kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini tewas karena dibakar Bribtu FN, istrinya sendiri Polwan yang berdinas di Mojokerto. Meski sempat dirawat di rumah sakit, pria 28 tahun ini meninggal akibat luka bakar 90% yang dideritanya. Setelah disemayamkan di rumah orang tuanya, jenazah Bribtu Rian kemudian dimakamkan dengan prosesi militer. Bribtu Rian disiram bensin dan disulut dengan api oleh istrinya di asrama Polres Mojokerto, Jalan Pahlawan, Mojokerto. Keduanya sempat cekcok sebelum aksi kekerasan itu terjadi. Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto telah ditahan. Dari hasil pemeriksaan, wanita 28 tahun tersebut mengaku jengkel dan marah karena korban menghabiskan uang belanja untuk judi online. Sementara mereka punya 3 anak yang berumur 2 tahun dan 4 bulan. Ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Treskrimum Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polres Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap Oleh penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim, Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka dan bakal dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 18 orang alami luka bakar usai kebakaran gudang tabung gas LPG di Ubung Kaja, Denpasar, Bali. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 7 orang terluka terkena semburan api dari kebocoran gas melon.
Api melalap cepat gudang gas LPG di Jalan Kargo Taman 1 Ubung, Kajadian Pasar. Bahkan sempat beberapa kali terjadi ledakan dari tabung gas melon yang terbakar. Diduga api berasal dari tabung gas yang meledak saat proses produksi berlangsung. Bahkan kebakaran sempat merembet ke gudang PVC yang bersebelahan. Kepulan asap pekat yang mengandung zat kimia membuat jarak pandang terganggu dan para korban alami sesak. Total ada 18 orang menderita luka bakar akibat insiden ini. Seluruh korban dievakuasi ke beberapa rumah sakit di Denpasar dan Badung. Bahkan salah satu korban Katiran 61 tahun kritis akibat menderita luka bakar hingga 50% dan dirawat di RSUD Wangaya. Memang dengan luka bakar ke seluruh tubuh dengan ada trauma inhalasi ya. Jadi memang ditemukan ada jejak-jejak luka bakar di saluran nafas. Karena itu penanganannya dilakukan, satu adalah penanganan luka bakarnya, nomor dua kita pasang alat bantu nafas untuk mencegah nanti kemungkinan terjadinya bengkak di saluran nafas sehingga pasien tidak bisa bernafas di beberapa hari ke depan. Hasil pendataan, seluruh korban dirawat di Rumah Sakit Mangusada Badung 4 korban, RSUD Mangaya 1 korban, RSUP Prof. Ngurah Sanglah 8 korban, Rumah Sakit Bali Med 2 korban, dan Rumah Sakit Surya Husada 3 korban. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih didalami petugas. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dua orang harus menjalani perawatan intensif akibat menderita luka bakar serius di Rumah Sakit Umi Bogor. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang akibat turut menjadi korban kebocoran tabung gas yang menimbulkan kebakaran di Kampung Lebak Sari, Paledang, Bogor. Peristiwa naas ini berawal saat seorang warga yang berjualan jajanan hendak mencabut regulator tabung gas 3 kg yang bocor. Saat tabung dan regulator dibawa keluar rumah dengan kain basah, tiba-tiba gas menyambar kompor pedagang cuangki hingga api menyembur keluar. Tukang cuangki itu, ada tukang cuangki nih, bakso cuangki lewat. Karena mungkin sama-sama ada gas dan api, tiba-tiba kena semburan api sehingga 7 korban mengalami luka-luka. Saat ini polisi masih menelusuri penyebab pasti terjadinya kebocoran gas ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pasca kebakaran kapal Pelni di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah penumpang masih menunggu kapal pengganti. Sementara pengelola pelabuhan memastikan insiden itu tidak mengganggu operasional di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Kebakaran terjadi di KM Umsini yang baru tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dari Pelabuhan Baobab. 1.600 penumpang kapal yang hendak berlayar ke Tanjung Perak, Surabaya itu akhirnya diturunkan. Saat ini sejumlah penumpang yang tetap memilih melanjutkan perjalanan laut menggunakan kapal Pelni masih menunggu di terminal pelabuhan. Kapal pengganti yang disiapkan yakni KM Dorolonda dan KM Labobar. Sementara itu yang membatalkan perjalanannya dikembalikan 100% uang tiketnya. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 memastikan insiden kebakaran tidak mengganggu operasional di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka yang akan tetap melanjutkan perjalanannya entah ke Surabaya dengan Jakarta. Dan tadi dijanjikan kita dengar bersama ya, teman-teman Pelni akan menurunkan perintah Pak Ibu Dirutnya turunkan seluruh kasus yang ada. Jadi kita akan kira nanti akan digelar. Dan kami sebagai pengelola terminal akan memberi jaminan kebersihan. Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menyelidiki penyebab terbakarnya KM Umsini saat sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Dalam insiden itu tidak ada korban jiwa, namun 2 penumpang terluka akibat lompat dari kapal dan keadaannya sudah membaik setelah dirawat oleh tim medis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sedang asyik bermain, seorang bocah jadi korban jambret di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu terekam kamera CCTV hingga viral.
Aksi penjamretan terjadi di Jalan Utama Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Korbannya seorang anak berusia 7 tahun. Korban sedang asik bermain sepeda bersama teman-teman, tiba-tiba kalungnya dirampas pengendara motor dari belakang. Korban yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah. Aksi jambret itu gagal karena kalung korban tersangkut di kerah baju dan pelaku melarikan diri. Ketahui ya anaknya jatuh gitu ya, saya kan pas jualan ada orang beli terus saya pas ambil LPG ada anak jatuh gitu, saya kira ya tabrak lari gitu loh, kok lari baru nabrak kok lari gitu. Terus kemudian akhirnya anaknya ke saya ngasih perhiasan loh, berarti anak tadi mau dijambret saya. Peristiwa penjambretan menggegerkan warga dan viral setelah diunggah ke media sosial. Akibat kejadian itu, meski tidak terluka, namun korban mengalami trauma. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kerap meresahkan sekelompok remaja pencuri tabung gas ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Mirisnya, hasil penjualan tabung gas ternyata untuk pesta miras. Aksi 3 remaja berboncengan sepeda motor usai mencuri tabung gas di Kampung Menur Gang 1 Kecamatan Sukolilo, Surabaya terekam CCTV. Usai mengantongi identitas, polisi langsung menggerebek dan menangkap 3 remaja, DN 20 tahun, FD 20 tahun dan GN 21 tahun yang dicurigai sebagai pelaku pencurian. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menjual tabung gas LPG seharga Rp100.000 dan hasilnya digunakan untuk pesta minuman keras. Masyarakat resah ya, karena tiap saat ada yang hilang, akhirnya melapor ke Polsek. Dan informasi pelakunya bukan orang luar, anak-anak kampung sendiri. Akhirnya kami dengan anggota langsung meluncur ke lokasi untuk mencari pelaku. Polisi telah mengamankan barang bukti 1 sepeda motor, sementara 3 remaja masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 8 jam tersangka Peggy Setiawan alias Perong menjalani tes psikologi kedua di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Rencananya Peggy juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan pada Rabu mendatang. Tersangka Peggy Setiawan alias Perong menjalani tes psikologi kedua di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Selama hampir 8 jam, Peggy menjalani 3 aspek pengetesan psikolog, antaranya inteligensi, afeksi, dan hingga motorik. Pengujian inteligensi atau kognitif bertujuan untuk kecerdasan dan fungsi otak, sementara afeksi untuk menjabarkan suatu perasaan dan motorik memeriksa organ tubuh. Tersangka Peggy dijadwalkan kembali jalani pemeriksaan pada Rabu mendatang dengan pengetesan poligraf atau tes kebohongan. Sementara itu, penangkapan tersangka Peggy Setiawan alias Perong terus menjadi polemik usai tersangka Peggy yang telah ditangkap membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Berbagai spekulasi pun muncul di media sosial termasuk mengaitkan keterlibatan anak mantan Kapolres Cirebon Kota, Brigjen Pol Adi Fidit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Setelah isu tersebut terbantahkan, isu tersangka Peggy kemudian menyasar Andika anak Bupati Indramayu tahun 2022, sekaligus cucu mantan Kapolri Dai Bakhtiar. Sementara keluarga menyebut Andika pada saat kasus ini terjadi tidak tinggal di kota Cirebon dan bersekolah di SMA daerah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Takut terkena sanksi, sejumlah pangkalan mulai menerapkan pembelian gas melon dengan menyertakan KTP. Aturan itu berjalan meski sempat dikeluhkan pembeli. Pangkalan gas di Desa Sukaramai, Penyambungan Utara, Mandailing, Natal, Sumatera Utara telah menerapkan aturan pembelian gas 3 kg dengan menggunakan KTP.
Setiap pembeli gas 3 kg diminta pemilik pangkalan untuk menunjukkan KTP yang kemudian akan didaftarkan pada aplikasi merchant. Pemilik pangkalan mengaku awalnya aturan ini mendapatkan penolakan dari warga. Namun belakangan warga tetap menerima karena butuh mendapatkan gas 3 kg. Saat ini total sudah 250 warga yang terdaftar di aplikasi merchant sebagai pelanggan tetap di pangkalan ini. Ya karena ya peraturannya begitu, takut juga nanti kan kalau nggak kita terapkan ada masalah. Ada sanksi gitu ya? Sanksi. Jadi udah kita terapkan ini semua ya Bang? Udah. Semua pelanggan Abang wajib pakai eKTP? Iya. Apa Bang kendalanya Bang? Sejauh ini? Kendalanya masyarakatnya aja susah gitu. Menurut pihak pangkalan, meski ada aturan penggunaan KTP, tingkat penjualan gas 3 kg tetap normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Jelang Idul Adha, harga beras di ibu kota kembali naik. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Tuban, Jawa Timur. Menjelang Idul Adha, harga beras di ibu kota kembali naik. Kondisi ini terpantau di harga beras kualitas medium yang banyak diburu warga. Beras yang biasa dijual dengan harga Rp11.000 per kilonya naik menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilonya. 1 minggu terakhir ini memang ada sedikit kenaikan ya untuk semua jenis beras. Ya kurang lebih Rp500 per kilo. Rp500 berarti jadi berapa Pak? Yang biasanya Rp11.500 untuk medium jadi Rp12.000. Di Pasar Baru Tuban, Jawa Timur, harga beras kualitas medium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp11.500 per kilogramnya, kini menjadi Rp12.500 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas premium, kini berada di kisaran Rp14.500 per kilogram. Harga beras gimana Mbak? Harga beras ikut naik Mas untuk sekarang ini. Nah, dari yang awalnya dari 11,5 kalau saya ambil dari selet jadi 12.000 dari seletnya sana. Itu buat yang beras medium. Kenaikan harga beras di Tuban terjadi setelah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menaikkan harga eceran tertinggi beras premium dan medium di pasaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebutuhan internet masyarakat semakin tinggi. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, XL Axiata meluncurkan paket terbaru bebas puas dengan keunggulan akumulasi kuota dan masa aktif. Kebutuhan internet masyarakat semakin meningkat. Internet yang semula hanya komunikasi dan hiburan, kini menyasar berbagai aspek penting kehidupan seperti pendidikan hingga perdagangan. Untuk mendukung kebutuhan internet, perusahaan telekomunikasi terkemuka Indonesia XL Axiata meluncurkan paket kuota data terbaru bebas puas. Paket ini memberikan pelanggan prabayar kemudahan dan kenyamanan dalam layanan telekomunikasi dan internet. Paket bebas puas juga memberikan keleluasaan pelanggan memilih paket sesuai dengan dana yang dimiliki dengan berbagai keunggulan seperti akumulasi kuota dan masa aktif paket. Dan itu udah berlaku di semua lapisan ekonomi masyarakat gitu. Jadi XL tergerak untuk membuat inovasi bagaimana paket internet itu bisa dibeli menyesuaikan dengan kantongnya pelanggan masing-masing. Jadi muncullah bebas puas ini. Jadi tidak rugi ya masyarakat untuk membeli paket XL bebas karena kuotanya terus numpuk, masa aktif juga terus numpuk dan paketnya berlaku selama 24 jam. Hadirnya paket bebas puas memberikan masa aktif panjang sehingga pelanggan XL tak perlu lagi khawatir kuota hangus atau nomor menjadi tidak aktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 50 calon haji asal Indonesia yang merupakan undangan Raja Salman bin Abdul Aziz tiba di Jeddah, Arab Saudi. Seluruh jemaah segera melaksanakan ibadah umroh kudum. Menggunakan pesawat Saudi
Saudi Arabian Airlines, 50 orang jemaah calon haji yang merupakan undangan Raja Salman mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Seluruh jemaah calon haji sudah mengenakan baju ihram untuk segera melaksanakan ibadah umroh kudum. Seluruh jemaah undangan pun diangkut dengan bus bertuliskan program tamu penjaga 2 Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Salah satu jemaah calon haji undangan Raja Salman mengaku sangat senang dilayani dengan sangat baik sebagai calon haji oleh Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, ia juga bersyukur mendapat kesempatan langka berharap bisa beribadah dengan khusyuk. Saya cukup terkesan ya, selama ini kita kan melayani, sekarang kita dilayani gitu. Jadi merasakan sebagai jemaah, merasakan dinamika kita beribadah sebagai jemaah, sebuah kehormatan tentunya, dan saya ini sesuatu yang sangat terkesan ya. Jemaah calon haji melalui program tamu penjaga 2 Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini berasal dari 72 negara dengan total 1.300 tamu undangan dan diinapkan di 2 hotel di Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Air Zam-Zam menjadi oleh-oleh paling diburu jemaah haji dan umroh di Tanah Suci. Kerajaan Arab Saudi pun berinovasi mengemas air Zam-Zam dalam botol untuk seluruh jemaah di Mekah dan Madinah. Air Zam-Zam botol kemasan ukuran 330 ml ini diproduksi perusahaan daerah air minum Mekah di bawah pengawasan langsung Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Hasil produksi pabrik ini diperuntukkan jemaah dari seluruh dunia. Perharinya pabrik ini mampu mengemas 1 juta liter hanya untuk di Mekah saja. Sebelum masa pandemi, pendistribusian air Zam-Zam untuk jemaah masih menggunakan galon 20 liter. Namun kini distribusi air Zam-Zam sudah diganti menjadi botol air ukuran 330 ml agar mudah dibawa jemaah kemana saja. Perusahaan Al-Zamazame Corporation memastikan seluruh air Zam-Zam yang diproduksi dan didistribusikan murni dari air Zam-Zam dan bukan campuran. Pihaknya juga bertanggung jawab kepada jemaah untuk air Zam-Zam murni tidak dicampur karena ini merupakan arahan langsung dari Raja Salman. Sumber air Zam-Zam sendiri berasal dari sumur air Zam-Zam yang memiliki kedalaman kurang lebih 30 meter dan sudah ada sejak 4.000 tahun lalu dan sampai sekarang tidak berhenti mengalir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu warga sejauh 5 km menuju puskesmas di Majene, Sulawesi Barat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu hamil ditandu warga bersama anggota Kodim 1401 Majene menuju puskesmas terdekat. Warga desa Manyamba Timur, Kecamatan Tamerodo, Sendana ini dibawa melewati jalan hingga sejauh 5 km menuju desa Manyamba Tengah yang merupakan titik penjemputan ambulans. Desa Manyamba ini merupakan wilayah pedalaman kota Majene yang belum tersentuh pembangunan jalan. Setiap ada warga yang sakit dan mau melahirkan harus ditandu ke puskesmas setempat. Tindakan evakuasi ibu hamil tersebut bersama warga dengan menggunakan alat tandu seadanya berupa sarung bambu dengan berjalan kaki yang menempuh jarak kurang lebih 5 km. Warga desa berharap pemerintah setempat memperbaiki jalan yang rusak agar aktivitas warga bisa lebih mudah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar iNews melaporkan.